Hey amigo, welcome to Sidestep. Gue jujur jadi berasa tukang tipu. Padahal that's not what I meant. Gue nggak bermaksud kayak gitu. Konteks kita bahas satu-satu kali ya dari awal dulu. Kayak kita di sini lagi sidestep sendirian. Kan biasanya ada guest star selain Ayas ya, buat yang udah nonton Doorstep. Kalau yang kalian baru join Sidestep, well this is one of the video yang ngejelasin aja. I think we really need to talk like this, just you and me. Ini udah lama sih, harusnya kita udah ngobrolinnya dari lama. Well, welcome back to Sidestep. Gue gak stream, gue gak banyak posting juga this whole month. Gue tahu gue bikin video pendek di Instagram ngejelasin what happened to my life dan kenapa gue nggak stream for a while, ibaratnya kayak hiatus gitu kali ya. Terus gue bilang gue bakalan usaha untuk upload satu video setiap minggu tetap, tapi nyatanya satu video YouTube yang gue upload setelah satu video Instagram yang ngejelasin semuanya. Jadi I wanna say sorry. Gue mau cerita aja sebenarnya kayak what happened to my life lately. Well, kalau dibilang hidup kayak di film-film atau nggak seperti yang di film-film, I think it's like between, karena bisa mirip banget kayak di film-film sama nggak ada nih film yang kayak gini nih. Hidup tuh jalan terus kan, dunia jalan terus, tapi somehow gue nge-stuck di fase yang lumayan sedih dan lumayan triggering. It's so hard to not cut this whole video karena gue pengennya kayak doorstep gitu, ngobrol aja. Cuman kan gak seru ya, maksudnya kayak gue lagi ngobrol, lagi nongkrong sama lo semua tapi bad vibes gitu. Anyway, intinya semenjak my dad passed away, mungkin kan kalian ada juga yang udah nonton, balik lagi ke postingan Instagram yang udah gue post kemarin. Mungkin ada juga yang belum nonton, jadi gue jelasin aja. Kemarin di bulan April itu my dad meninggal while gue di Hawaii. Terus gue gak bisa balik juga karena emang ada urusan yang harus gue urusin dan gue belum bisa balik. Well, for some reason kalau misalnya gue balik dan gue lepas nih urusan gue semua di Hawaii, gue belum bisa balik lagi ke Hawaii dalam jangka waktu yang lumayan lama. That's why gue juga gak balik. Tapi kan itu bapak lu dan masa lu gak balik sih, lu anak yang okay. You guys gak tahu ceritanya, lu gak tahu background story-nya gimana my relationship with my dad. Jadi buat yang mau ngetik itu tahan aja. Kalau lu pun tetap ngetik di komen, ya udah terserah. Karena gue nggak akan cerita juga gimana. Intinya lu tau gak sih meme-meme yang kayak my dad goes to buy some milk tapi nggak balik? Ya, that's kind of meme. Anyway, intinya setelah kejadian itu gue kan udah jarang stream, terus juga jarang posting. Terus gue bilangnya gue bakalan coba untuk upload satu video setiap minggu seperti biasa, which is I cannot karena pas gue balik ke Indo itu banyak banget hal-hal yang gue harus lakukan dan gak kepegang. Karena gue kan ngedit semua video tuh gue sendiri ya. Gue pertama flightnya aja dari Hawaii ke Indo itu sekitar kemarin 20 berapa ya? 23-25 jam deh. Jadi dari Hawaii, karena gue di island yang beda, gue harus ke Honolulu dulu. Dari situ ya itu gak masuk hitungan kan, itu cuman kayak 45 menit flight. Tapi kan lo hitung dengan boarding, terus juga check-in, terus juga customs. Jadi sekitar, ya gue prepare sekitar 2 jam sebelumnya kan. Jadi ya it takes like 3 hours. Terus gue dari situ ke Honolulu gue ke Jepang dulu karena gak ada yang direct. Penerbangannya itu sekitar 7-8 jam. Terus gue nunggu juga, kan transit ya, gue nunggu tuh sekitar 3 jam.
setelah dari Jepang 3 jam gue balik ke Indo. Jadi dari Jepang ke Indo itu sekitar 7 jam lebih kalau nggak salah, I forgot. Pokoknya kok, tapi itu kan kalau dihitung-hitung tidak sampai 23 jam. Iya, tapi kan ada nunggunya. Ada nunggu di airportnya gitu kan. Itu exhausting banget, capek banget. Belum lagi jet lag yang dimana jam tidur di sini pasti ancur parah. Kayak gue harusnya bangun pagi gitu ya, jam 9 atau jam 8 pagi di sini. Ya gue itu lagi aktif-aktif ya di uh, my body clock gitu. Jadi jet lag juga. Parahnya nyampe sini, nyampe rumah uh, besoknya, jadi kan gue mandi ya, beres-beres sedikit terus coba untuk langsung tidur ya, tapi nggak bisa karena jet lag parah. Listrikku mati. BTW shout out dulu buat para member, buat kalian yang tetap nontonin dan nungguin video-video gua. I wanna say thank you for you all yang tetap member walaupun gua nggak stream for this whole month. I wanna say sorry juga, maaf kalau misalnya kesannya jadi kayak ya kan kalian udah bayar masa nggak ada sesuatu gitu ya. If I can redeem that, komen aja di bawah. Dan sorry, komunikasi gue sangat bad di luar dari yang jadwal gue yang sangat padat. My mental thing also it's not doing well right now, so yeah, thank you yang udah member dan masih stay member dan masih nontonin gue. Love you all. Oh ya, gue juga mau shout out buat my close friend yang udah jagain rumah gue while I'm away, Mr. Bills, dan juga my house, ada Miss Batch juga, terus ada my family, my sister, my mom that take care of the house while I'm away. Thank you so much. Tapi balik lagi, namanya rumah ditinggal lama kayak jadi gampang banget rusak kan, banyak banget debu lah, kotor lah, ya kan. Kemarin tuh sebenarnya pas gue nyampe, wah kejadian banyak banget. Ternyata laci, jadi kasur gue tuh bawahnya tuh kayak ada laci-laci yang buat naro kaos kaki gitu loh. Ada storage-nya lah, ada lacinya. Terus gue cek kemarin kayunya udah pada keropos, terus kotor. Terus gue kayak, ini kenapa ya? Kayaknya pas gue tinggal tuh nggak ada nih cerita begini nih. Ada ternyata nih kalau ditinggal, kalau pas gue tinggalin gitu, tapi pas gue nggak tinggalin rumahnya kok ada nih kejadian gini. Yaudah, satu hal, alat masak gue udah tiba-tiba pas gue cek berjamur, otomatis gue harus buang-buangin, bersihin dan segala macam. Gak cuman itu, kulkas gue tiba-tiba nggak dingin, kadang enggak. Dispenser air udah nggak bisa bikin air dingin, gue nggak tahu kenapa. Air panas pun nggak bisa, jadi room temperatur. Jadi kayak ya udah aja gitu, gue kayak kaget aja sih, banyak banget yang rusak gitu kan. Walaupun kedengarannya sepele waktu gue ceritain, ya udah sih, itu non hal-hal kecil, tapi kalau lu sendirian lu akan ngerti, apalagi kalau lu tinggal sendiri lu bakal ngerti betapa melelahkannya untuk ngurusin all this shit gitu. Plus karena banyak banget yang harus gue urusin, gue sendirian doang, gue tuh nggak ada waktu untuk grieving, ngerti nggak? Itu bahkan gue udah hiatus gas stream, nggak bikin konten aja tuh gue nggak ada waktu untuk grieving yang proper gitu. Jadi karena gue juga tipe yang kalau misalnya gue marah ya, kalau marah tuh gue beneran marah banget tuh, gue diem kan, terus gue biasanya beresin rumah. Jadi ini salah satu yang oke lah, lumayan membantu buat gue untuk setidaknya set aside dulu. Nah masalahnya tuh itu, gue tuh jadi set aside terus kan, jadi nggak ada waktu untuk grieving. Terus sekalinya ngebahas kayak gini nih, gue lagi mau cerita aja tuh gue masih ke-trigger sayang gitu. Well, gue rasa gue gak akan sendirian sih, mungkin kalian ada yang relate juga karena hidup jalan terus.
Jadi lu nggak ada fase untuk merasakan yang harusnya lu rasakan dulu gitu. Untungnya gue punya kalian tempat curhat, cerita yang gak tau sih perlu apa enggak dengerin atau enggak, tapi thank you for watching at least. Dan di tengah semua kejadian itu dan kesibukan ina inu, hidup masih butuh uang. Jadi gue harus sambil kerja juga. Gak lama setelah gue baru balik Indo kan gue udah langsung nge-host VCT lagi tuh Valorant. Sesuai dengan jadwalnya, bukannya gue gak mau, gue masih grateful. VCT masih hire gue, I've been hiatus for long. Gue gak akan pura-pura semuanya baik-baik aja in financially status. Like, hidup lagi berat-beratnya, lagi banyak banget urusannya, lagi banyak pengeluarannya juga, plus dolar naik lagi gitu kan. Ya kan, gue jadi harus ngerjain beberapa project tambahan. Berawal dari toko kartu gue yang gue sengaja tutup karena udah nggak sehat dalamnya. Jadi gue punya banyak barang. Tadinya gue pikir ya udahlah gue koleksi aja lah gitu ya, tapi nggak bisa nih dengan kondisi yang sekarang. Jadi makanya gue udah mulai jual-jualin koleksi pribadi gue juga, selain dari stok toko yang dulu di Instagram. Makanya gue bikin akun Instagram baru namanya Kantong Nona. Isinya apa aja, ada Pokemon, ada One Piece, ada Yu-Gi-Oh, ada beberapa gaming gear yang udah gak gue pakai lagi atau yang bekas review. Tapi gue ada preference lain. Ya gitu sih. Kalian kalau misalnya mau jajan-jajan cek aja di @kantongnona Instagramnya. Jadi jualan. Oke, intinya itu. Dan if I am doing okay or not, I think so. I don't know. We have to. I mean, I have to be okay kan. Jadi kapan gue balik stream lagi? Kayaknya kalau kalian udah nonton video ini, a couple days after that, gue bakalan stream lagi. Gue akan upload video ini tanggal berapa? 24 Mei Minggu. Gue akan upload di hari Rabu 27 Mei. Gue akan upload ini. Jadi mungkin gue sudah mulai stream di hari Kamis atau di hari Jumat. Gue beneran kangen banget ngobrol sama kalian secara langsung di stream. Karena lebih seru aja gitu kan. Kalau ini kan gue harus upload dulu, ngedit dulu, terus ngecek komen lagi. Mending pada komen. Biasanya sih komennya dalam hati doang tuh, kagak komen beneran. Gue kangen banget intinya ngobrol sama kalian real time. That's something yang gak bisa digantiin sama video manapun. Dan juga at the end of the May, gue tuh ada event namanya Indonesia Card Show buat jualin barang-barang gue ikutan ke sana bawa nama Kantong Nona. Jadi mungkin kita bisa ketemu di sana. Gue akan vendor di sana, gue jadi salah satu yang jualan juga. Mungkin gue akan stream kalau internetnya bagus, but we'll try. Jadi harusnya seru. Kalau kalian datang please samperin booth gue. Kalau kalian gak jajan, yang penting kita ngobrol aja. Gue seneng banget kalau misalnya kalian datang ngobrol tuh, gue suka banget. Karena finally I get to see you in real life, bro. Oke. Hal selanjutnya, kita ngomongin soal doorstep. Ini udah ditinggalin lama. Terakhir kali Desember kan? I think so. Ya kan? Desember gak sih? Siapa yang nonton doorstep di sini? Komen. Gue tahu kalian udah nunggu lama dan gue juga kangen sama doorstep. Gue kangen sama Ayas. BTW kan gue gak pakai mic ini ya, kenapa dia nyala? Setiap kali baca komentar DM yang nanyain soal doorstep tuh gue gemes banget gue. Pengen jelasin semuanya situasinya gitu. Sekarang gini, gue udah sekitar 4 bulanan di Hawaii kan. Terus Ayas di Indo. Terus pas gue balik ke Indo, dia di Thailand. Gimana caranya? Kita udah sempat ngobrol kayak ayo bikin online, seperti yang biasanya kita bahas di doorstep. Tapi
Ada hal yang susah banget, ada yang namanya time difference. Indonesia dan Hawaii itu time difference-nya minus 17. Gue aja sampai masih bingung tau sekarang kayak cara ngitungnya. Ya intinya gitu, jadi susah banget. Plus kalau misalnya gue bangun, Ayas tidur gue bangun, gue gabut, Ayas kerja, terus gue kerja, Ayas gabut. Jadi susah banget nyari waktu yang tepat online. Jadi kan biasanya tuh vibes-nya beda ya, bisa yang kayak tangannya kemana-mana gitu ya. Tapi karena online nggak bisa tuh yang kayak gitu-gitu. Plus karena time difference, lu bayangin gue lagi energiknya, dia lagi ngantuknya. Gue pikir vibes-nya nggak akan sama, gue pikir vibes-nya akan beda, akan kurang asik. Bukan waktunya nongkrong dia, tapi waktunya nongkrong gue. Lu bayangin lah, lu pasti ada lah ya waktu-waktu fase-fase dimana lu pengen nongkrong, pengen ngobrol sama temen lu, sama fase-fase dimana lu pengen santai aja gitu, diem, nge-scrolling, doom scrolling gitu kan. Nah ya maksud gue begitu. Jadi nongkrong vibesnya takut kurang dapet, nggak ada energinya. Gue nggak suka aja gitu kalau misalnya yang satu asik sendiri. Dan again, gue nggak tahu kapan pastinya, gue nggak akan janji karena kita nggak tahu gimana. Intinya gue nggak akan janji apakah di bulan ini, apakah di bulan depan, apakah gitu ya. Tapi so far sebelum bisa record doorstep lagi atau live doorstep lagi, I hope you guys enjoy ngobrol di sidestep gitu. Tapi ada satu hal yang gue pelajarin di Hawaii dan gue tuh masih pengen share sama kalian. Hiruk pikuknya kota besar ini, kita kan tinggal hidup di, mungkin gue ya, di Jabodetabek ya, yang fasenya tuh cepet banget, apa-apa semuanya fast pace gitu. Lu telat dikit lo nggak makan, lu telat dikit lo benar-benar ketinggalan. Makanya banyak tren FOMO dan takut left out segala macem kan. Di Hawaii tuh gue belajar banget kalau sebenarnya lu juga bisa kok hidup dengan bukan santai ya, tapi take a deep breath, slow step, enjoy the present. Kayak masa sekarang, di enjoy aja dulu, dinikmatin aja dulu, ngerasain semua perasaan yang harus dirasain, menerima semua perasaan yang masuk, dan mau deal with it. Itu sih, karena fase dunia yang terus jalan dan cepet banget, dengan gue terbiasa dengan hidup yang environmentnya semuanya cepat, semuanya nih. Kalau lu kerja, put your personal things inside the locker, lock it, and just like work first. After work, then you can deal with your personal stuff. Dan pas kelar kerja pun masih banyak hal yang harus diurusin, jadinya nggak kelar-kelar tuh perasaannya. Dan gue belajar itu banyak banget di Hawaii. Kalau bukan soal tempatnya sih, mungkin fasenya gue, dan thankfully tempatnya beautiful enough just like Indonesia. Yang bikin gue banyak realize, apa sih yang gue kejar? Bukannya happiness ya, bukannya kebahagiaan ya, tapi kenapa kebahagiaan harus dikejar sih? Bukankah itu sebuah pilihan untuk jadi bahagia, untuk bahagia sama apa yang dipunya, atau bahagia kalau dapat sesuatu? I think itu semua pilihan sih. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Thank you so much again buat kalian yang udah nonton, yang tetap support as a member, as a subscriber, atau bahkan as a viewers, new viewers, welcome. Buat kalian yang mau subscribe, thank you, like. Komen di bawah gimana, apakah sidestep ini ngobrol sendiri oke, atau lo kayak rada kuring sih non, gak berasa nongkrong. Sorry deh, gue gak asik bro. But that's all. I'm so sorry, gue banyak ngecewain kalian. Semoga gue tetap bisa menghibur kalian. So thank you. Gue bakal balik stream. I miss you guys. Gue bakal ketemu kalian bentar lagi di stream. I'm so happy. Di stream, di event, atau bahkan di sidestep ini. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. I'll see you in another video.